Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Ari Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru up to date seputar P3K 2024 di mana nasib teman-teman R2 dan R3 itu ada pernyataan ya tidak bisa diangkat untuk tahun ini. Tapi apakah benar seperti itu adanya? Coba kita langsung ke beritanya Bapak Ibu ya dari jpnn.com. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada suatu kabar yang kurang mengembirakan Bapak Ibu ya, di mana honorer R2 dan R3 atau teman-teman yang tidak mendapatkan formasi ya istilahnya di seleksi P3K tahap 1 kemarin. Ternyata peserta P3K 2024 tahap 2 itu tidak bisa dituntaskan untuk tahun ini. Ini seperti bertentangan dengan yang disampaikan oleh pihak BKN dan Kemenpan RB ya tentunya. Kan semua P3K baik tahap 1 dan tahap 2 itu diselesaikan maksimal Oktober. Tetapi kok berbeda lagi teman-teman ya. Jadi tidak bisa diselesaikan tahun ini. Nah, ini seperti apa? Coba kita simak apa beritanya dari CNN Indonesia ya. Di sini Bu Rika selaku Komisi 6 memberikan penjelasan yang memang itu dipercepat ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya apa pengangkatan CSN buat P3K maupun CPNS itu dipercepat. Coba kita spill Kalau beritanya. lewat dari Mei udah pasti lewat, teman-teman nggak akan keangkut lagi. Oke, Kemudian dalam sini. hal usulan penetapan nomor induk BKN sampai dengan akhir Februari 2025 belum diterbitkan pertimbangan teknis nomor induknya, maka TMT pengangkatan adalah tanggal 1 Maret 2025, which is yang ini udah lewat semua. Kemudian untuk proses pengangkatan P3K, Nah, ini P3K peserta Bapak Ibu. seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan tahun anggaran 2024 diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja paling lambat tanggal 1 Oktober 2025. Oke, 1 Oktober Bapak Ibu ya. Ini seolah-olah bertentangan ya berita tadi. Karena 1 Oktober, loh kok tahap 2 katanya kok tidak bisa diselesaikan untuk tahun ini. Nah, ini seperti apa? Coba. Kemudian usul penetapan nomor induk P3K paling lambat 10 September. 10 September Bapak Ibu ya. CPNS Kan paling Hamin lambat 1 10 bulan. Mei, P3K paling lambat Nah, 10 September 2025. Penetapan TMT pengangkatan adalah 1 bulan. Jadi 1 bulan setelah kalian diusulkan nomor induknya, maka baru ada penetapan. Usulannya, ini dari daerah, usulannya penting, sekali lagi CPNS 10 Mei. Sementara untuk CP3K itu September. oke, September Bapak Ibu ya. Oke. Jadi coba kita klarifikasi di berita ini ya kan kita sepilkan kok ini kok nggak bisa dituntaskan. Nah ini kan bertentangan dari yang disampaikan oleh BKN maupun Kemenpan RB dan apa Komisi 4 DPR tadi ya Ibu Rike selaku perwakilan Komisi 4 DPR ya. Coba Bapak Ibu bisa perhatikan Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyampaikan honorer R2 atau R3 dan peserta P3K 2024 tahap 2 ini tidak bisa dituntaskan di Oktober 2025. Loh, ini kok bisa? Nah, kita coba bahas Bapak Ibu ya. Nah, tentunya pemerintah memang sudahi membatalkan nih penundaan pengangkatan P3K 2024 pada Maret 2026. Nah, instansi pusat dan daerah itu diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengangkatan P3K 2024 dengan tenggat waktunya itu maksimalnya di Oktober 2025. Namun, muncul pertanyaan dari kalangan honorer, apakah penyelesaian itu berlaku untuk P3K tahap 2 dan honorer R2, R3 yang tidak mendapatkan formasi atau tidak lulus di tahap 1. Nah, tentunya skenario awalnya itu honorer R2, R3 ini akan dimasukkan nih ke dalam optimalisasi P3K tahap 2. Mengenai hal ini, Kepala BKN Prof. Yudan Arif Fakrullah ini juga mengatakan ketentuan itu tidak berlaku untuk semua. Yang diangkat oleh instansi sampai Oktober 2024 adalah P3K sesuai formasi seleksi tahap 1. Nah, ini ya, beliau ini sudah menjawab dari pertanyaan JPMN belum lama ini. Nah, tentunya ini sangat bertentangan sekali ya. Teman-teman yang tahap 2 kan juga masuk di seleksi P3K, Bapak Ibu ya. Nah, ini bagaimana solusinya? Sementara untuk seleksi P3K tahap 2 selanjutnya belum bisa dituntaskan di Oktober 2025 karena prosesnya masih berjalan. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya
Sebelumnya BKN juga kembali menerbitkan jadwal penetapan nomor induk CPNS maupun P3K 2024. Jadwal ini menurut Bapak Prof. Yudan Arif Akurolo untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negaranya di Bapak Prasetyo Hadi tentunya. Nah, jadwal terbaru ini telah disampaikan juga Bapak Ibu ya kepada seluruh instansi pusat serta daerah melalui surat Kepala BKN nomor sekian tentang penetapan nomor induk ASN kebutuhan tahun anggaran 2024. Seperti itu. Dan kelanjutan proses penetapan usul NIP dan TMT hingga pengangkatan CSN 2024 ini dilakukan sesuai dengan surat Menteri Menpan RB sekian. Ini keterangannya beliau Rabu 19 Maret kemarin 2025. Nah tentunya melalui surat kepala BKN tersebut itu sudah diatur Bapak Ibu ya proses pengangkatan CPNS P3K hasil seleksi itu belum ditetapkan NIP tetap dilanjutkan sampai keputusan pengangkatan ditertibkan. Ini sesuai dengan pernyataan BKN dan Kemenpan RB ya. Dalam hal proses pengangkatan CPNS, peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat akan diangkat menjadi CPNS paling lambat terhitung 1 Juni 2025 dan usulnya H-1 bulan, yaitu 10 Mei 2025. Nah, karena adapun penetapan TMT pengangkatan CPNS adalah 1 bulan berikutnya. Nah, ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Di akhir Februari tetapi belum ditetapkan perteknya, TMT-nya itu 1 Maret 2025 untuk CPNS ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Sementara untuk peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan tahun anggaran 2024 diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja paling lambat 1 Oktober 2025, di mana usul penetapannya H-1 bulan, yaitu 10 September 2025. Adapun penetapan TMT pengangkatan P3K itu adalah 1 bulan berikutnya dari usul penetapan NIP PPK yang masuk ke BKN. Kemudian dalam hal usul penetapan nomor induk PPK yang sudah masuk ke BKN sampai akhir Februari 2025, tetapi belum ditetapkan perteknya, maka TMT-nya tetap 1 Maret 2025. Seperti itu. Nah ini ternyata tahap 1 aja Bapak Ibu yang bisa dijamin ya TMT-nya itu maksimalnya itu di Oktober. Seperti itu. Bahkan oleh Kepala BKN ini juga menegaskan nih bagi instansi yang sudah menerima pertek, penetapan NIP CPNS ataupun P3K agar segera melanjutkan prosesnya sampai penandatanganan perjanjian kerja. BKN akan mengawal PK instansi untuk memastikan proses pengangkatan CPNS dan P3K dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Nah, mengenai di sini update progres NIPPK-nya, teman-teman bisa cek di situsnya atau medsosnya BKN Kanreknya masing-masing punyanya teman-teman ya. Di sini ada Kanrek 2 BKN ini baru update kemarin 25 Maret jam 5.30. Ini lengkap teman-teman ya untuk guru, untuk teknis dan untuk nakes. 25 Maret dan untuk CPNS juga ya Bapak Ibu ya. Tentunya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan yang untuk NIP di sini memang sudah apakah sudah 100%? Ya. Di sini memang masih belum ya Bapak Ibu ya. Bahkan ini Pemprov Jatim masih 0% ya ACC perteknya. Yang penting ACC perteknya ini Bapak Ibu ya. Di sini Madiun bahkan verifikasinya masih 0 ya. Maksudnya jadi masih belum ada ya. Kalau 72 ini sudah terverifikasi semua, tinggal menunggu perteknya. Seperti itu. Nah, ini untuk Sampang ini 0 semua Bapak Ibu ya. Ya, Jombang juga 0, tapi di sini sudah diproses verifikasi ya Bapak Ibu ya. Di sini Pemkot Probolinggo, Sidoarjo Malang tidak mengajukan formasi CPNS. Oke. Lanjut ke di sini ada teknis ya Bapak Ibu ya, P3K teknis. Coba. Kalau teknis ini masih kebanyakan sudah 100% Bapak Ibu ya di Kantek 2. Loh, ini Bapak Ibu, Sumeneb ini juga sudah 100%, sudah pertek ACC. Kemudian Probolinggo juga 100%, yang lainnya 90% ke atas ya Bapak Ibu ya. Luar biasa kalau teknis gercep sekali. Di sini terendahnya cuma di angka 14% ya. Di sini Pemkab Kediri 11 ya, 11%. Untuk yang lain-lainnya itu aman di atas 60 ya kan rata-rata ya lumayan lah ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk nakes
Coba ya di sini untuk nakes juga sudah lumayan ya, bahkan banyak yang 100% Bapak Ibu ya. Di sini Pemprov Jatim ini juga 100%, Pemkab Ngawi 100%, Pemkab Nganjuk 100%, Sumeneb 100%, Madiun juga 100%. Oke, mantap. Di sini terendahnya cuma di angka 37,5%, yaitu Pemkab Sidoarjo. Yang lainnya sudah 90% ke atas. Oh, sih, ini ada Bangkalan yang baru 2% Bapak Ibu ya. Tapi tinggal menunggu ACC Perteknya itu lumayan ya. Jadi kan sudah terverifikasi NIPPK-nya, tinggal menunggu Perteknya saja Bapak Ibu ya. Kemudian untuk guru kita lihat, kayaknya guru ini banyak yang belum ya, karena harus sinkron di Dapodik dulu. Nah, di sini, oh ini sudah 100% juga ya untuk guru, ada yang 100% Bapak Ibu ya. Di sini Probolinggo 100%, Sumeneb 100%, Lamongan juga 97, lumayan ya. Nah, ini ada yang 4%, Banyuwangi masih belum memang ya. Parteknya baru ACC cuma 2 orang. Oh ini banyak yang nol juga ya. Pemkot Madiun, Blitar, Pemprov Jatim juga masih nol. Pemkab Sidoarjo, Jember ini juga masih 0%. Nah, memang tentunya harus itu ya, menunggu sinkron Dapodik juga. Nah, seperti itu. Di sini ada yang BTS itu berkas tidak sesuai cukup banyak ya di Pemkab Madiun. Makanya di sini juga bingung ya mau ACC Pertek karena banyaknya berkas yang tidak sesuai. Nah, ini update di 25 Maret. Untuk teman-teman yang berasal dari kantrek masing-masing bisa sepilkan ya teman-teman ya, atau diikuti di follow Instagramnya sesuai dengan kantrek yang sesuai dengan kanteknya teman-teman tentunya ya, jangan sampai ketinggalan lah istilahnya seperti itu. Atau teman-teman bisa cek di Mola ya kan, cek secara mandiri di aplikasinya Mola BKN. Seperti itu dulu informasi dari Kak Purkon, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tune aja di channelnya Kak Purkon, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.